Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak hadir? Siapa saja? Arafah. Nah, untuk pengabsenan Ibu sudah kirim link ya untuk kalian mengisi absen. Silakan dibuka terlebih dahulu poinnya masing-masing. Silakan isi presensi untuk dari hari ini. Mata pelajaran bahasa Indonesia untuk teks eksplanasi. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mulai pembelajaran bahasa Indonesia. Semangat semuanya, sudah siap? Siap. Kita bakal semangat dulu ya. Pertama, Ibu mau tanya apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Kemarin masih ingat kita membahas teks apa? Teks eksplanasi. Coba ada yang masih ingat teks eksplanasi itu apa? Teks yang menjelaskan mengenai sebuah akibat terjadinya Suatu peristiwa atau fenomena. Fenomena. Kira-kira fenomena itu apa? Yang bisa angkat tangan. Fenomena itu apa? Peristiwa apa? Alam. Ada lagi? Peristiwa apa lagi fenomena itu? Terdiri dari beberapa fenomena kan? Satu, ada fenomena alam. Dua, sosial. Tiga, budaya. Nah, di pertemuan kemarin kalian sudah bisa apa? Di pertemuan kemarin menganalisis isi dari teks eksplanasi. Nah, sekarang pertemuan sekarang melanjutkan dari pertemuan kemarin. Kalau kemarin menganalisis struktur, kalau sekarang kalian harus bisa membuat teks eksplanasi. Nah, berkaitan dengan bagaimana cara membuat teks eksplanasi, kalian harus paham dulu beberapa indikator yang harus kalian capai. Nah, ada beberapa indikator yang harus kalian capai. Yang pertama, menyusun kerangka sesuai dengan pola pengembangan teks eksplanasi. Jadi, kalian nanti akan disediakan satu kerangka teksnya dan kalian harus bisa menyusun kerangkanya. Nah, setelah kalian menyusun kerangka sesuai dengan pola, barulah kalian menulis teks eksplanasi. Jadi, pada saat kerangka kalian nanti sudah disusun, barulah kalian kembangkan ide pokok dari kerangka tersebut menjadi sebuah teks yang utuh. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, sebelum kita mulai ya, ada gambar dulu di depan. Dari ketiga gambar ini, siapa yang mau menjelaskan ketiga gambar ini menjelaskan tentang apa? Yang pertama, terlihat tidak ini gambar apa? Tentang fenomena alam. Fenomena alam tentang apa? Apa? Jelas tidak? Nah, ini berarti apa maksudnya? Orang yang sedang membuli. Berarti di sini fenomena sosial tentang pembulian. Nah, sekarang kalian coba lihat ke depan. Di sini ada satu buah video. Silakan kalian simak. Ini membahas mengenai apa? Ya. Bully atau intimidasi adalah tindakan di mana satu orang atau lebih mencoba untuk menyakiti atau mengontrol orang lain dengan cara kekerasan, ancaman, atau paksaan. Nah, dari video yang sudah kalian lihat tadi, membahas mengenai apa? Bully. Ya. Nah, silakan
silakan kalian berkelompok sekarang. Kalau sudah siap nanti Ibu akan acak untuk tema dan fenomena apa yang akan kalian nanti dapatkan per kelompoknya. Ya, silakan kalian buat kelompoknya, duduk berkelompok. Silakan. Nah, hari ini Ibu ada satu LKPD yang harus kalian isi. Di sini ada petunjuk kerjanya, ya. Silakan kalian dibaca dulu petunjuk kerjanya dan langkah-langkah dalam menulis teksnya sudah tersedia di sini. Nah, petunjuk kerjanya dibaca dulu, langkah-langkah menulisnya pun dibaca dulu. Ya. Nah, di sini ada beberapa tabel yang harus kalian isi. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Ibu ini akan bagikan. Ini untuk ditulis ya. Satu lagi sudah Ibu kirim ke grup untuk untuk ditulis di WPS-nya masing-masing. Nanti setelah itu baru kalian kirim di Google Form yang nanti di akhir Ibu akan kasih linknya. Ya. Kelompok satu mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan teks eksplanasi yang telah kami buat. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 1, yaitu mengenai teks eksplanasi dengan topik kemiskinan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang teks eksplanasi yang diberi topik hujan asam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Abdan. Nama saya Dewi Muhammad. Saya Nama saya Nabila Srimulyani. Baik, langsung saja. Di sini kami membuat teks eksplanasi. Kami mengambil judul mengenai penindasan atau bully. Pernyataannya. Di sini di teks yang kami buat terdapat 3 struktur. Yang pertama ada pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan juga ada interpretasi atau kesimpulan. Pada bagian pernyataan umum ini ada yang disebut dengan ide pokok. Ide pokok di sini kami tandai dengan garis. Pada pernyataan umum kami menemukan ide pokoknya, yaitu penindasan atau bully adalah penggunaan kekerasan, ancaman atau paksaan untuk penyalahgunaan atau mengintimidasi orang lain. Kemudian di urutan sebab akibat, ide pokoknya adalah di paragraf yang pertama, yaitu bully biasanya muncul di usia sekolah. Di paragraf yang kedua, korban bully mungkin memiliki karakteristik yang bukan pemberani, memiliki rasa cemas, rasa takut, rendah diri, yang kesemuanya itu masing-masing atau sekaligus membuat si anak menjadi korban bully. Di paragraf selanjutnya bukan tak mungkin korban bully menjadi pelaku bully pada Ariza. Ariza, silakan Ariza. Berdiri, Ariza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aija. Dan di sini akan komentari dari kelompok 2. Menurut
Terima kasih Pak. Terima kasih Pak untuk tiga yang telah menyampaikan. Dan sekian saja presentasi dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ulas dulu ya sedikit mengenai hasil kerja kelompok kalian tadi. Nah, kita akan ulas sedikit mengenai presentasi yang sudah kalian buat. Nah, setelah Ibu lihat tadi di setiap kelompok sudah semuanya sudah ada strukturnya ya. Yang pertama ada identifikasi fenomena, rangkaian kejadian dan ulasannya. Nah, sudah betul, sudah terangkai semuanya, sudah bagus. Kemudian di kaidah kebahasaannya juga sudah ada konjungsi kausalitas atau kronologi, kemudian ada kata benda dan ada kata teknis. Semuanya sudah ada, hanya tidak banyak ya contoh-contoh dari kaidah kebahasan yang kalian buat. Mungkin di pertemuan nanti ya, kalau misalnya kalian nanti disuruh lagi untuk membuat teks eksplanasi, coba dia perbanyak lagi untuk konjungsi kausalitas atau kronologis, kata benda dan juga kata teknisnya. Kata teknis itu kata peristilahan ya, jadi kata lain dari kata peristilahan. Nah, selanjutnya, nah struktur teksnya itu tadi ada apa saja? Nah, dari tadi struktur teksnya itu yang pertama berisi tentang penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas, bisa berupa pengenalan fenomena tersebut atau penjelasannya. Ini masuknya ke dalam struktur yang mana? Identifikasi fenomena. Yang kedua, rangkaian kejadian. Rangkaian kejadian itu berisi rangkaian penjelasan yang lengkap tentang bagaimana dan mengapa sesuatu bisa terjadi. Dan terakhir, interpretasi itu isinya berisi simpulan atau rangkuman dari penjelasan sebelumnya, baik itu komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Ya, lanjut. Nah, ini kesimpulan yang sudah kalian tadi buat. Lanjut lagi. Nah, sudah tindak lanjut pembelajaran untuk nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke dalam teks prosedur ya. Pertemuan selanjutnya akan membahas mengenai teks prosedur. Silakan kalian baca-baca mengenai materi. Kalau misalnya tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk antusiasnya hari ini. Kemudian kerjasama kelompoknya juga sudah baik. Cara menjelaskan di depan juga presentasi sudah baik, ada yang berkomentar juga sudah baik. Tingkatkan lagi ya untuk di pertemuan selanjutnya. Kalau misalnya ada yang mau berkomentar, silahkan berkomentar sepuas kalian ya. Tidak ada yang malu-malu ya, sudah bisa berbicara dengan lancar di depan. Usahakan seperti itu untuk di pertemuan selanjutnya. Kalau misalnya tidak ada yang mau ditambah lagi, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.